Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mustika dengan NIM PL713902200039 dari kelas 3A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang latihan PPSDM atau modul metodologi penelitian bab 1. Yang pertama, metodologi penelitian itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara penelitian. Alasan jawabannya yaitu metodologi penelitian itu adalah cara untuk mengetahui sesuatu, untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran secara sistematik, logis, dan juga empiris menggunakan metode ilmiah. Secara singkat dikatakan metodologi penelitian itu adalah ilmu yang mempelajari metode atau cara penelitian. Kemudian yang kedua yaitu salah satu perbedaan pokok dalam metode ilmiah dan juga metode non-ilmiah yaitu jawaban permasalahan itu didukung oleh data. Alasan jawabannya karena metode ilmiah itu menekankan penggunaan data yang dapat diukur dan diuji sehingga hasilnya itu bersifat objektif. Sedangkan metode non-ilmiah itu seringkali bergantung pada opini, juga kepercayaan, dan atau asumsi yang tidak teruji. Dan metode ilmiah ini menggunakan analisis statistik dan penggunaan data untuk menarik kesimpulan. Sedangkan metode non-ilmiah itu tidak mengikuti prosedur yang sistematis sehingga kesimpulan yang diambil itu bisa bersifat subjektif. Berdasarkan metode ilmiah juga, teori yang dibangun itu berdasarkan bukti atau data, sedangkan metode non-ilmiah itu bisa muncul tanpa dukungan data yang memahami. Baik, yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan adalah jawabannya yaitu fakta, konsep, atau prinsip yang diperoleh melalui metode ilmiah. Alasan jawabannya adalah ilmu pengetahuan itu adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan juga dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam atau gejala kemasyarakatan tertentu. Soal nomor 4 yaitu proposal penelitian adalah dokumen yang berisi jawabannya rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis. Alasan jawabannya, proposal itu adalah suatu rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis dan juga diajukan untuk memperoleh dana. Proposal adalah garis besar atau outline yang menjelaskan tentang siapa, who, apa, what, mengapa, why, dan bagaimana, how, di mana, where, kapan, when, dan untuk siapa, for whom, penelitian itu akan dilaksanakan. Selanjutnya, soal nomor 5 yaitu berdasarkan cara pembahasan yang digunakan, maka penelitian itu dapat dibedakan menjadi jawabannya yaitu deskriptif dan inferensia. Alasan jawabannya, berdasarkan cara pembahasan itu terbagi menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan, melukiskan, atau juga melaporkan segala keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik suatu kesimpulan. Sedangkan yang B yaitu penelitian inferensial, yaitu penelitian yang selain memaparkan keadaan objek itu juga menarik kesimpulan umum guna keperluan prediksi. Penelitian sejenis ini sering menggunakan rumus-rumus statistik. Baik, selanjutnya saya ingin membahas tentang ganda tes 2 dengan soal nomor 1 yaitu judul penelitian itu sebaiknya mencakup jawabannya adalah lokasi penelitian. Alasan jawabannya karena lokasi penelitian itu berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, memfokuskan pembaca pada area tertentu yang diteliti, kemudian meningkatkan pemahaman tentang penelitian. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu masalah penelitian adalah jawabannya adalah D. Semua pernyataan di atas itu benar. Alasan jawabannya, masalah penelitian itu adalah suatu kesenjangan yang terjadi, relevan, dan juga terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahannya itu memerlukan penelitian. Masa penelitian dapat juga berupa common sense atau intuitif yang identifikasi atau pemecahannya itu hanya dapat dilakukan melalui penelitian. Kemudian kesenjangan dapat berupa belum ada informasi bertentangan dengan teori, ataupun informasi itu belum lengkap atau kurang tajam.
Baik, selanjutnya saya ingin membahas tentang soal nomor 3, yaitu tujuan penelitian. Jawabannya yaitu D, semua pernyataan di atas benar. Alasannya itu karena tujuan penelitian itu mencakup tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan khusus itu harus terukur dan tujuan penelitian itu harus tercapai setelah penelitian itu selesai. Kemudian soal nomor 4 yaitu manfaat penelitian. Jawabannya adalah D, semua pernyataan di atas itu benar. Alasan jawabannya, manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Manfaat penelitian itu umumnya dipilah menjadi dua kategori, yaitu teoritis atau akademis dan juga praktis atau pragmatis. Kegunaan teoritis atau akademis ini terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis. Sedangkan kegunaan praktis atau pragmatis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dalam penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian, baik individu, kelompok maupun organisasi. Selanjutnya saya ingin membahas soal nomor 5, yaitu soal B dengan judul Kepatuhan Penderita TBC Berobat di Puskesmas Rawakalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Analisis kartu kasus status pasien tahun 2010. Yang soal nomor 5 yaitu masalah penelitian di atas adalah yang jawabannya adalah C. Belum diketahui prevalensi penderita TBC yang berobat secara rutin. Alasan jawabannya, berdasarkan penelitian yang berjudul Kepatuhan Penderita TBC Berobat di Puskesmas Rawakalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, analisis kartu status pasien tahun 2010, maka permasalahan atau masalah yang mendasari penelitian tersebut adalah belum diketahui prevalensi penderita TBC yang berobat secara rutin, sehingga diperlukanlah penelitian dengan judul Kepatuhan Penderita TBC Berobat di Puskesmas Rawakalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, analisis kartu status pasien tahun 2010. Baik, selanjutnya saya ingin membahas soal nomor 6, yaitu tujuan penelitian antara lain adalah jawabannya adalah D. Evaluasi kepatuhan berobat penderita TBC di Kabupaten Bekasi. Alasan jawabannya, berdasarkan penelitian yang berjudul Kepatuhan Penderita TBC Berobat di Puskesmas Rawakalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, analisis kartu status pasien tahun 2010, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui ataupun mengevaluasi kepatuhan berobat penderita TBC di Kabupaten Bekasi. Baik, di sini saya ingin membahas soal nomor 7, yaitu manfaat penelitian di atas adalah jawabannya B, puskesmas di kecamatan. Alasan jawabannya, karena penelitian tersebut dilakukan di puskesmas sehingga memberikan manfaat penelitian itu terutama digunakan oleh puskesmas. Baiklah, selanjutnya saya ingin membahas soal nomor 8 dengan judul penelitian hubungan antara pengetahuan dan tindakan ibu dalam pengobatan sendiri anak balitanya yang menderita demam, pilek, dan flu di Kabupaten Kepulauan Seribu. Soal nomor 8 yaitu masalah penelitian di atas adalah jawabannya adalah A. Pengetahuan ibu balita terhadap ISPA itu rendah. Alasan jawabannya, masalah penelitian yang sesuai dengan judul di atas itu adalah pengetahuan ibu balita terhadap ISPA itu rendah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dengan judul hubungan antara pengetahuan dan tindakan ibu dalam pengobatan sendiri anak balitanya yang menderita demam, pilek, dan flu di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemudian saya ingin membahas tentang soal nomor 9. Tujuan penelitian di atas antara lain adalah jawabannya B, untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan juga tindakan ibu dalam pengobatan sendiri. Alasan jawabannya, berdasarkan penelitian yang berjudul hubungan antara pengetahuan dengan tindakan ibu dalam pengobatan sendiri anak balitanya yang menderita demam, pilek, dan flu di Kabupaten Kepulauan Seribu, maka tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan juga tindakan ibu dalam pengobatan sendiri. Soal nomor 10 yaitu manfaat penelitian terutama akan digunakan oleh jawabannya A, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu. Alasan jawabannya, manfaat penelitian terutama akan digunakan oleh lokasi penelitian yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu karena penelitian di atas dilakukan di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Baik, di sini saya ingin membahas tes 1, soal nomor 1 dengan soal ilmu pengetahuan itu berkembang dari suatu proses scientific research, yaitu jawabannya yaitu yang A atau observasi, identifikasi masalah, perumusan kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Alasan jawabannya karena yang pertama yang akan kita lakukan yaitu observasi, yaitu mengamati fenomena atau masalah yang ingin diteliti untuk mengumpulkan informasi awal. Kemudian yang kedua kita lanjutkan dengan identifikasi masalah. Setelah melakukan observasi, itu dilanjutkan dengan identifikasi masalah dengan menyusun pertanyaan berdasarkan observasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu perumusan kerangka pemikiran, yaitu konsep bagaimana kita itu bisa melakukan penelitian. Kemudian yang keempat yaitu perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis itu adalah perumusan hasil kesimpulan sementara. Kemudian yang kelima dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Setelah hipotesis itu dirumuskan, maka dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah hipotesis yang dirumuskan itu sesuai atau tidak. Kemudian yang keenam yaitu pengumpulan data. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data, maka kita akan melakukan analisis atau interpretasi data. Setelah dilakukan pengumpulan data, itu maka dilanjutkan dengan analisis data atau interpretasi data atau yang kita sebut dengan pembahasan dari data yang didapatkan. Selanjutnya yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 2, soalnya yaitu salah satu syarat ilmu pengetahuan adalah memiliki objek atau metode ilmiah atau memiliki dimensi atau aspek yang berkenaan dengan aspek guna laksana atau manfaat ilmu. Nilai guna ilmu bisa dilihat secara positif dan juga normatif. Hal tersebut dapat dikelompokkan sebagai aspek. Jawabannya adalah aspek aksiologis. Alasan jawabannya karena aspek aksiologis itu berkenaan dengan aspek guna laksana atau manfaat ilmu. Nilai guna ilmu itu bisa dilihat secara positif dan juga normatif. Kemudian saya ingin membahas tentang soal nomor 3, pertanyaannya yaitu bagaimana ilmu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah yang didukung oleh sarana berpikir ilmiah. Hal tersebut merupakan syarat keilmuan, ilmu pengetahuan. Aspek jawabannya adalah aspek epistemologis. Alasan jawabannya yaitu aspek epistemologis berkenaan dengan bagaimana ilmu itu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu, yaitu metode ilmiah atau metode keilmuan yang didukung oleh sarana berpikir ilmiah. Selanjutnya yang keempat yaitu keadaan sebenarnya atau empirik yang diwujudkan dalam jalinan dua konsep atau lebih dalam komponen ilmu disebut. Jawabannya adalah fakta. Alasan jawabannya karena fakta itu adalah keadaan sebenarnya atau empirik yang diwujudkan dalam jalinan dua konsep atau lebih. Selanjutnya, saya ingin membahas soal nomor 5, yaitu gejala atau kejadian yang ditangkap dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan juga perabaan, kemudian dijadikan konsep termasuk komponen ilmu. Jawabannya adalah C atau fenomena. Alasan jawabannya itu, fenomena itu adalah kejadian atau gejala yang ditangkap melalui panca indera meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan juga perabaan. Kemudian dijadikan konsep, istilah, atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena. Di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 6, yaitu konsep tentang variabel dan konsep tentang keterkaitan antara variabel disajikan dalam metode ilmiah sebagai jawabannya adalah kerangka pemikiran. Alasan jawabannya, kerangka pemikiran itu merupakan konsep penting dalam metode ilmiah karena untuk menjelaskan hubungan. Kerangka pemikiran itu membantu untuk meneliti dan juga menggambarkan atau menjelaskan keterkaitan antar variabel menunjukkan bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Baik, selanjutnya saya ingin membahas tentang soal nomor 7. Metode berpikir yang membahas hal-hal umum dianalisis sampai dengan hal-hal khusus itu disebut dengan jawabannya adalah deduksi. Alasan jawabannya, deduksi itu adalah membahas dari hal-hal yang umum dianalisis sampai dengan hal-hal yang khusus.
Kemudian saya ingin membahas soal nomor 8, yaitu urutan manakah yang benar tentang jalinan antara komponen-komponen ilmu. Jawabannya adalah A. Fakta, faktor, proporsi, konsep, teori, dalil, atau hukum. Alasannya, bila fakta yang satu itu mempengaruhi yang lain, itu disebut faktor. Kemudian hubungan antar faktor disebut proporsi. Proporsi inilah lazim disebut embrio teori. Bila sifat hubungan yang dimiliki itu proporsinya telah diketahui, maka proporsi tersebut menjadi konsep lanjut yang lebih tinggi dari konsep awal, yaitu menjadi teori hubungan. Bila teori itu sempat diuji berulang kali dan tetap bertahan, maka meningkat menjadi hukum atau dalil-dalil. Baik, di sini saya ingin membahas soal nomor 9. Untuk memastikan bahwa fakta yang diperoleh itu benar dalam metode ilmiah, itu disajikan dengan jawabannya adalah D. Pengujian hipotesis. Alasan jawabannya, karena pengujian hipotesis itu membantu memastikan bahwa fakta yang diperoleh itu benar dan juga konsisten dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian soal nomor 10, yaitu data itu adalah fakta-fakta sebagai bukti empirik. Data yang merupakan gejala yang bisa diukur disebut jawabannya adalah variabel. Alasan jawabannya, variabel itu adalah setiap gejala yang bisa diukur. Ada gejala yang tidak bisa diukur, misalnya selera. Semua variabel itu terukur menurut objektivitas, reliabilitas ilmiah, dan juga validitas ilmiah. Selanjutnya, saya ingin membahas tes 2. Yang pertama yaitu proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan juga terkontrol, itu disebut dengan A. Metode ilmiah. Alasannya, metode ilmiah atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai scientific method adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan juga terkontrol. Kemudian soal nomor 2 yaitu proses berpikir untuk memecahkan masalah lebih mendasar kepada jawabannya adalah D. Masalah nyata. Alasan jawabannya, proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah itu tidak berangkat dari sebuah asumsi ataupun kesimpulan, bukan pula berdasarkan data atau fakta khusus. Proses berpikir untuk memecahkan masalah itu lebih berdasar kepada masalah nyata. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang soal nomor 3. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah, di antaranya jawabannya adalah manageability. Alasan jawabannya, dalam mengidentifikasi masalah itu biasanya dijumpai lebih dari satu masalah dan tidak semua masalah itu dapat atau layak diteliti. Oleh sebab itu perlu diadakan pemilihan atau pembatasan masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah. Yang pertama yaitu masalah tersebut layak atau tidaknya untuk diteliti. Kemudian itu tergantung pada ada atau tidaknya sumbangan terhadap teori dan atau ada tidaknya teori yang relevan dengan itu. Kemudian ada atau tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah-masalah praktis. Kemudian yang B adalah manageability, yaitu cukup dana, cukup waktu, cukup alat, cukup bekal kemampuan teoritis, dan cukup penguasaan metode yang diperlukan. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang soal nomor 4, yaitu adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan itu disajikan dalam jawabannya adalah C. Identifikasi masalah. Alasan jawabannya yaitu permasalahan ada kalau ada kesenjangan atau gap antara Dasolen dan Dasein, yaitu adanya perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan juga dengan kenyataan. Masalah itu berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. A problem as any situation where a gap exists between the actual and the desired. Kemudian yang kelima yaitu konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun disebut jawabannya adalah A. Kerangka pemikiran. Alasan jawabannya, kerangka pemikiran adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun.
Selanjutnya, saya ingin membahas tentang soal nomor 6. Jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji itu disebut hipotesa. Jawabannya adalah hipotesa. Alasan jawabannya karena hipotesa atau hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya itu harus diuji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7, yaitu hipotesis yang menunjukkan pemaknaan suatu konsep dari suatu teori itu disebut dengan jawabannya adalah hipotesis deklaratif. Alasan jawabannya, hipotesis deklaratif adalah hipotesis yang berfungsi sebagai suatu pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan variabel yang dapat diuji. Hipotesis deklaratif itu tidak hanya menunjukkan hubungan antara variabel, tetapi juga mengoperasionalisasi pemaknaan konsep dari suatu teori, memungkinkan pengujian validitas teori tersebut. Kemudian soal nomor 8 yaitu data yang telah dikumpulkan tersebut itu dideskripsikan, dibandingkan dengan dan juga dievaluasi yang keseluruhannya itu diarahkan kepada sebuah penarikan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan saat tahapan jawabannya adalah D. Pembahasan. Alasan jawabannya, dalam membahas hasil penelitian maka harus perlu diingat bahwa tujuan kita itu adalah untuk membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang telah dikumpulkan dengan hipotesis yang diajukan secara sistematik dan terarah. Maka data yang telah dikumpulkan tersebut dideskripsikan, dibandingkan, dan juga dievaluasi yang keseluruhannya itu diarahkan kepada sebuah penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya saya ingin membahas tentang tes 3 dengan soal nomor 1, yaitu mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian merupakan prinsip etika penelitian. Alasan jawabannya adalah A. Menghormati harkat dan martabat manusia. Alasan jawabannya, menghormati harkat dan martabat manusia, respect for human dignity. Peneliti itu perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian, serta memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Baik, saya ingin membahas tentang soal nomor 2, yaitu peneliti itu tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas responden, baik nama maupun alamat, dalam kuesioner atau alat ukur. Merupakan prinsip etika penelitian yang jawabannya adalah B. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Karena alasan jawabannya yaitu perlunya menjaga kerahasiaan identitas responden dalam penelitian adalah etika penelitian yang menuntut perlindungan privasi dan kerahasiaan pribadi. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Baik, saya ingin membahas soal nomor 3, yaitu dalam melakukan pengukuran, peneliti itu harus menggunakan metode dengan kinerja yang baik yang diperlukan secara optimal. Merupakan prinsip etika penelitian. Jawabannya adalah memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Alasan jawabannya yaitu memperhitungkan manfaat atau kerugian yang ditimbulkan. Peneliti itu melaksanakan penelitian sesuai prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasi di tingkat populasi beneficiaries. Kemudian saya ingin membahas soal nomor 4, yaitu inti etik penelitian kesehatan adalah jawabannya yaitu D. Pelaksanaan kewajiban peneliti terhadap subjek penelitian. Alasan jawabannya, pelaksanaan kewajiban peneliti terhadap subjek penelitian itu adalah inti etik penelitian kesehatan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, untuk perlindungan hak subjek. Peneliti itu bertanggung jawab untuk melindungi hak dan kesejahteraan subjek. Kemudian yang kedua yaitu keamanan dan kesehatan. Peneliti itu harus mampu atau memastikan bahwa subjek itu tidak mengalami resiko yang tidak perlu dan kesehatan mereka sehingga mereka itu harus dilindungi. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Subjek penelitian itu dipilih secara adil dan tidak ada kelompok yang diabaikan. Kemudian yang keempat adalah transparansi. Kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas adalah untuk membangun kepercayaan. Kemudian yang kelima adalah integritas penelitian. Mematuhi etika penelitian, memastikan bahwa hasil penelitian itu valid dan dapat dipercaya.
Kemudian, saya membahas soal nomor 5 yaitu apakah etika penelitian berlaku bagi penelitian yang tidak mengandung resiko? Jawabannya adalah C, perlu, karena mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Alasan jawabannya karena menjunjung tinggi aspek sosieta dan martabat kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh peneliti dalam semua konteks penelitian dan merupakan prinsip etika yang penting dalam penelitian bahkan yang tidak mengandung resiko.